Shalom, selamat pagi. Hari ini hari ke-7 di mana kita telah bersama-sama series 7 hari doa pagi meminta berkat doa keuangan. Saya berharap lewat seri ini Anda lebih tenang setiap pagi berdoa dan mendapatkan tuntunan dari Tuhan sendiri, dan juga tingkap-tingkap langit terbuka bagi kita semua. Matius 1 ayat 35 menuliskan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, seperti saat ini, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam seri doa 7 hari ini, kita mempraktekkan bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Seringkali kita tidak melihat kuasa yang besar, yakni doa memohon berkat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us our daily bread. Lalu ada bagian apabila saudara mengikuti seri ini, bahwa setiap orang punya bagian masing-masing. Kita hanya minta kepada Bapa, bagian kita hari ini. Bagian kita hari ini ya Bapa. Berkat hari ini untuk keperluan kami, untuk keperluan rumah kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Di dalam perjanjian lama, bahwa Tuhan menyediakan mana setiap hari sebelum matahari keluar. Dikatakan sekali lagi, sebelum matahari keluar, mana itu sudah turun. Dan tugas daripada orang Israel adalah mengambil mana atau berkat dari Tuhan itu pagi-pagi hari. Perhatikan, sebelum matahari panas. Jadi waktu seperti ini, jam 4.30 pagi, kita merendahkan hati, minta berkat Tuhan buat hari ini. Dan yang menarik, kalau kita baca dari kitab Keluaran, maka dikatakan mana itu semua orang boleh mengambil sesuai dengan kebutuhan rumahnya masing-masing atau tendanya masing-masing. Ada di dalam mungkin tenda ada kebutuhan anak 3, ada yang anaknya 5, ada yang bersama dengan orang tuanya. Dikatakan mana itu harus untuk keperluan seluruh rumah. Jadi firman Tuhan itu jelas mengajarkan bahwa Dia tidak mau menelantarkan saudara dan seisi rumah saudara. Tentunya kita harus bekerja, tetapi meminta berkat Tuhan, meminta hikmat Tuhan setiap hari, bagian kita penting. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka engkau akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Selama 7 hari ini kita bersama-sama meminta, mengetuk, mencari. Tuhan kasih berkat kami hari ini, dan besok pagi kami akan datang kembali meminta. Tuhan suka kita datang setiap hari. Kenapa juga kita perlu meminta berkat harian? Karena saudara harus mengerti, makanan secara fisik pun kadaluarsanya 1 hari. Kalau saudara punya pisang yang matang ataupun buah yang matang, kalau saudara potong 1 hari kemudian dia busuk. Jadi Tuhan sudah mengatur dalam alam jasmani segala sesuatu 1 hari. Demikian juga berkat. Lalu Matius 6 juga menuliskan, kesusahan pun juga harian. Jadi saudara jangan khawatir terlalu jauh akan yang ke depan, sehingga membuat hatimu gundah dan khawatir. Tetapi engkau harus tenang dan percaya engkau adalah anak daripada Bapa
di surga yang mengasihi anak-anaknya. Dengan demikian engkau akan melihat bagaimana flowing aliran Tuhan memberkati saudara hari ini, hari ini, hari ini. Tuhan, hamba berdoa hari ini bagi para pendengar yang sedang kesulitan keuangan dan mencari berkat keuangan. Ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau berjanji bahkan apabila Engkau tahu Bapamu yang di surga menghiasi rumput di ladang, Dia juga akan menghiasi kehidupan kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Tolong ringankan beban daripada anak-anak-Mu ini Tuhan, dan buka pintu berkat-Mu. Dan Engkau lancarkan rezeki mereka Tuhan, sehingga di saat mereka bekerja, Tuhan berikan kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran, sehingga ada persediaan dalam rumah mereka Tuhan. Kami berdoa bagi yang berbeban dengan hutang dan sebagainya. Tuhan, Engkau berikan kemurahan dan kemudahan, keberanian kepada kami untuk menghadapi semuanya. Dan kami percaya saat kami menghadapi semuanya, Tuhan berikan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kaki yang kuat, tekad yang kuat, sehingga kami semua disebut orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, kuasa yang sama, memberkati kita semua. Amin. 1 Tawarik 4 ayat 10. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ulangan 1 ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saya ulangin lagi, kiranya Tuhan menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang. Saudara tahu kalau Tuhan memberkati dikali 1000, ada ayatnya. Saya percaya Tuhan memberkati saudara. Tuhan melimpahi saudara supaya saudara bisa menjadi berkat bagi yang lain. Ada banyak janji Tuhan yang memberikan engkau harapan bahwa Tuhan bisa membuka jalan, membuka pintu yang tertutup, memberikan rezeki kepada saudara. Jangan menyerah. Percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Jangan takut, jangan panik. Hari ini ada berkat yang Tuhan siapkan buat saudara. Satu waktu di Kejadian 13 ayat 11, Lot dan Abraham berpisah. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Dalam bahasa Ibraninya bukan mereka berangkat ke sebelah timur, tetapi mereka berangkat dari sebelah timur. Nah, kata timur ini waktu di awal-awal di dalam kitab Kejadian, itu kata timur itu artinya the source, karena dikatakan matahari munculnya dari sisi itu. Jadi kata the source itu timur, sumber. Nah, dikatakan Lot berjalan dari source, keluar dari sumbernya. Jadi dia menjauhi matahari atau pada Tuhan, dan dia memilih kepada apa yang dilihatnya bagus, tetapi dia menjauh daripada matahari atau menjauh daripada sumber itu sendiri. Sedangkan Abraham tetap pada sumbernya. Saudara lihat bahwa pada akhirnya dia salah memilih, sehingga tempat yang ditempati Lot menjadi Sodom dan Gomora dan hancur. Tetapi Abraham diberkati Tuhan, jejak-jejaknya bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang menjadi pesan pada pagi hari ini? Engkau harus berjalan dengan Tuhan, sehingga makin lama engkau berjalan, makin rembang tengah hari,
tambah berjalan, tambah terang bersama-sama dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku